Seorang pria yang memperdaya wanita di Sambas, Kalimantan Barat ditangkap polisi. Pelaku yang mengaku sebagai PNS guru berjanji akan menikahi korban, namun menghindar setelah meminjam uang 13 juta rupiah. Ada saja ulah seorang pria asal Sambas untuk memikat wanita. Pria ini mengaku sebagai PNS guru bernama MC Al-Fatah. Ia menipu wanita yang menjadi sasarannya. Pelaku yang bernama Wiwin berpura-pura sebagai PNS guru agar wanita yang didekati yakin dan percaya. Pelaku pun berhasil berkenalan dengan wanita berinisial RK. Semakin akrab setelah sering berkomunikasi, pelaku berjanji menikahi korban. Lalu pelaku meminta uang 13 juta rupiah kepada calon istri dengan alasan membayar utang kepada rekannya di Malaysia. Janji tinggal janji, uang pun tak kembali. Saat ditagih, pelaku selalu menghindar. Ternyata uang tidak untuk bayar utang, tetapi untuk biaya hidup sehari-hari pelaku. Merasa tertipu, korban melaporkan pelaku ke Polsek Sambas. Dari penelusuran petugas, ternyata pelaku telah beraksi yang sama kepada 11 wanita lain dengan modus janji menikahi. Aksi penipuan berlangsung selama 3 tahun. Dijanjikan untuk dinikahi, kemudian diminta sesuatu uangnya, kemudian ya uang tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dan kemudian ada sebagian untuk mencicil daripada wanita yang diminta uang tadi. Yang bersangkutan memang mempunyai ya kenalan wanita banyak. Ya intinya mereka hanya mencari uangnya saja. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, seorang pria tega menipu calon istri dan calon mertuanya dengan membawa kabur uang biaya sewa gedung dan perlengkapan pernikahan sebesar 47 juta rupiah. Pelaku membuat korban dan keluarganya malu lantaran datang ke gedung yang kosong serta tidak ada jadwal akad nikah atas namanya di kantor urusan agama. Inilah DNS, pemuda yang tega menipu calon istrinya dengan kabur membawa uang 47 juta rupiah untuk sewa gedung dan biaya pernikahan di hari seharusnya ia mengucap janji sehidup semati. Akibat perbuatannya, calon istri syok gagal menikah serta keluarganya yang harus menanggung malu karena undangan sudah disebar. Akad nikah dan resepsi awalnya dijadwalkan akan digelar di salah satu gedung di kawasan Bogor Timur, Kota Bogor pada 14 November 2021. Namun saat rombongan mempelai wanita tiba di lokasi, tidak ada tanda-tanda akan dihelatnya pernikahan. Yang mengejutkan, pengelola gedung mengaku tidak ada penyewaan atas nama korban dan tidak ada pendaftaran pernikahan di kantor urusan agama. Pelaku dan keluarganya juga tidak nampak di lokasi serta juga tidak bisa dihubungi. Meminjamkan uang sebanyak 47,5 juta untuk membantu proses persewaan maupun kelengkapan pernikahan. Kemudian pada hari H tanggal 14 November datanglah pihak keluarga perempuan untuk, karena tanggal tersebut ditentukan sebagai tanggal pernikahan, datang ke Puri Begawan karena rencananya akan dilaksanakan pernikahan di sana. Dan ternyata setelah sampai di sana barulah diketahui tidak pernah ada pemesanan, tidak pernah ada booking tempat maupun perlengkapan pernikahan yang di-booking oleh saudara tersangka DS ini untuk acara pernikahan mereka. Pelaku kini sudah mendekam di sel tahanan Polsek Bogor Timur dan dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kisah miris calon pengantin yang ditipu pasangan prianya ini viral di media sosial setelah diunggah oleh akun dari penata rias yang disewa calon pengantin perempuan. Video yang diunggah tidak ada dekorasi pernikahan, catering, wedding organizer di lokasi. Yang ada hanyalah deretan kursi untuk kegiatan vaksinasi. Butuh uang karena istri hamil, seorang pria di Yogyakarta menipu wanita pekerja di Yayasan Amal. Korban diperdaya hingga jatuh cinta.
Namun setelah korban menyerahkan kehormatannya, pelaku kabur dan menggadaikan sepeda motor korban. Iwe, pria 30 tahun ini berurusan dengan Polsek Sleman, Yogyakarta setelah dilaporkan karena menggadaikan sepeda motor kekasihnya. Tidak hanya menggadaikan motor, residivis kasus judi yang sudah beristri ini ternyata juga menipu korban yang bekerja di Yayasan Amal dengan dalih butuh uang. Awalnya pelaku berkenalan dan sering mengunjungi korban yang sedang bekerja. Pelaku yang berpura-pura sering menyumbang untuk Amal membuat korban simpati dan jatuh cinta. Pelaku dan korban akhirnya menjalin hubungan. Korban yang tidak sadar ditipu bahkan rela menyerahkan kehormatannya ke pelaku. Korban yang sudah terlanjur percaya kemudian menyewakan pelaku sepeda motor. Namun pelaku tak kunjung kembali dan menghilang lalu menggadaikan sepeda motor tersebut senilai 6 juta rupiah. Awal mula pertemuannya mereka berteman, kemudian semakin dekat pelaku sambil merayu korban, kemudian mereka berpacaran, kemudian sempat tinggal di satu kos, satu kamar, kemudian dengan bujuk rayunya pelaku meminta korban menyewa sebuah motor. Saya nggak ngaku tidak, mas. Saya ngaku masih ada ikatan, tapi kita pisah aja. Padahal anak berapa? Kenapa? Punya anak berapa? Nggak punya, masih saat ini posisi hamil. Istrimu hamil berarti? Nggih, Pak. Tadi saya punya pikiran kayak gitu tanggal 5 Mei, tanggal 6 sudah saya bawa. Itu nyewanya berapa per hari ini itu rental motor? Ini 80 ribu. Kok punya pikiran itu kenapa? Ya, saya sudah nggak punya apa-apa lagi, mas. Dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti, diantaranya ponsel dan kartu ATM. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polsek Sleman dan terancam tidak bisa menemani istrinya melahirkan anak pertamanya. Pelaku dijerat pasal penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kecanduan judi online, seorang pemuda di Sragen, Jawa Tengah memperdaya 2 janda kaya dengan menjalin hubungan spesial. Para korban terbuai bujuk rayu pelaku yang berjanji akan menikahi, tak curiga meminjamkan mobilnya. Dan oleh pelaku, mobil-mobil tersebut digadaikan untuk modalnya berjudi. Yusuf Matulendi terancam masuk penjara selama 4 tahun akibat kecanduannya bermain judi online. Pasalnya untuk memenuhi kebiasaannya itu, pemuda 31 tahun ini memperdaya 2 wanita yang berstatus janda dengan banyak harta. Dengan keahliannya merayu, korban tidak sadar telah menjadi target penipuan pelaku. Motif pelaku dengan lebih dulu menjalin hubungan asmara dengan korban. Setelah memadu kasih beberapa lama, pelaku merayu akan menikahi korban. Korban pun terperdaya dan memberi kepercayaan kepada kekasihnya, hingga tanpa curiga meminjamkan 2 mobilnya kepada pelaku. Namun oleh pelaku, kendaraan korban digadaikan sebesar 20 juta rupiah dan digunakan untuk bertaruh di area judi online. Korban yang curiga mobilnya tidak kembali berusaha menanyakan kepada pelaku, namun tidak pernah mendapat jawaban. Korban kemudian melaporkan kekasihnya kepada polisi atas tuduhan penipuan. Dari hasil penyelidikan polisi, perbuatan pelaku bukan kali pertama terjadi. Korban sebelumnya, seorang janda kaya asal Banyumas, juga menjadi korban dan kehilangan 1 unit mobilnya lantaran digadai pelaku. Kendaraan milik korban ini berhasil dikuasai oleh tersangka oleh pelaku dengan bujuk rayu, dan kemudian setelah dalam penguasaannya digadaikan. Dan ternyata pada saat penyelidikan, interogasi, didapati pula 1 lagi kendaraan Agya atau Toyota Agya, yang mana korbannya merupakan salah seorang perempuan yang berada di Banyumas. Laporan polisinya ada di Banyumas, namun untuk kendaraannya kita temukan di... Tersangka dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Ya, pemirsa, waspadalah terhadap orang yang baru saja dikenal, terutama jika bertemu dan hanya berkomunikasi lewat sosial media. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis jika tidak ingin berakhir tragis seperti beberapa kasus yang kami suguhkan tadi. Ya, pemirsa, sesaat lagi seorang siswa SMP jadi korban penodongan di tengah keramaian. Informasi selengkapnya tetaplah bersama Realita.